Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofil Anam dari program studi KPI kelas A dengan NIM 036. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas filsafat. Filsafat sebagai cabang ilmu yang mencerahkan pemikiran manusia tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, dan moralitas selalu menjadi kajian penting sepanjang sejarah. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai aliran filsafat lahir untuk mencoba menjelaskan hakikat realitas, fenomenologi, eksistensialisme, idealisme, materialisme, dan positivisme adalah 5 aliran filsafat yang sering dibahas untuk memahami cara pandang terhadap dunia. Nah, tujuan dari tugas ini adalah untuk mengulas secara komprehensif tentang masing-masing aliran filsafat tersebut, memahami konsep-konsep dasar yang mendasari setiap aliran, dan membandingkan serta mengaitkan relevansinya dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya masa kini. Nah, apa yang dimaksud dengan fenomenologi, eksistensialisme, idealisme, materialisme, dan positivisme dalam filsafat? Lalu bagaimana kontribusi aliran-aliran filsafat ini terhadap pemahaman realitas manusia? Serta apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aliran tersebut dalam konteks pemikiran modern? Yuk kita bahas. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang berkembang di awal abad ke-20 yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam memahami realitas. Edmund Husserl sebagai pendiri fenomenologi memperkenalkan konsep intentionality yang menyatakan bahwa kesadaran selalu berorientasi pada objek tertentu, baik objek fisik maupun non-fisik. Husserl mengembangkan metode epoche atau suspensi nilai, di mana kita harus menangguhkan segala asumsi dan prasangka untuk sampai pada esensi pengalaman murni. Nah, Martin Heidegger, murid Husserl, membawa fenomenologi lebih jauh dengan memperkenalkan konsep being atau ada. Dalam karyanya Being and Time, Heidegger berpendapat bahwa pemahaman kita tentang realitas bergantung pada pemahaman kita tentang eksistensi dan relasi manusia dengan dunia sekitarnya. Jadi fenomenologi menurut Heidegger bukan sekadar studi tentang kesadaran, tetapi juga tentang bagaimana manusia berada di dunia dan berinteraksi dengan makna di sekitar mereka. Fenomenologi memandang bahwa pemahaman dunia dimulai dari dunia hidup atau life world yang mengacu pada pengamalan manusia sehari-hari yang penuh makna. Ini mengandung dampak besar dalam kajian ilmu sosial, psikologi, dan ilmu humaniora lainnya, di mana subjektivitas pengalaman manusia diperlukan dengan serius. Fenomenologi memandang bahwa pemahaman dunia dimulai dari dunia hidup atau life world yang mengacu pada pengalaman manusia sehari-hari yang penuh dengan makna. Ini mengandung dampak besar dalam kajian ilmu sosial, psikologi, dan ilmu humaniora lainnya, di mana subjektivitas pengalaman manusia diperlakukan dengan serius. Fenomenologi memperkenalkan pendekatan yang lebih dalam terhadap kesadaran dan makna dari apa yang dapat dijelaskan oleh sains objektif. Selanjutnya yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang muncul pada abad ke-19 dan berkembang pada abad ke-20 yang berfokus pada kebebasan individu, pilihan, dan eksistensi manusia. Salah satu pengaruh terbesar eksistensialisme adalah pemikiran Søren Kierkegaard. Ia mengajarkan bahwa untuk menemukan makna hidup, individu harus membuat pilihan yang berdasarkan keyakinan pribadi, meskipun dunia penuh dengan ketidakpastian. Nah,
Jean Paul, tokoh utama eksistensialisme Prancis, itu mengembangkan konsep bahwa eksistensi mendahului esensi. Dengan kata lain, manusia dilahirkan tanpa tujuan yang sudah ditentukan dan harus menciptakan makna hidupnya sendiri melalui pilihan bebas. Sartre berpendapat bahwa kebebasan individu adalah hakikat dari keberadaan manusia. Namun, kebebasan ini datang dengan tanggung jawab yang besar, yakni membuat keputusan yang membawa konsekuensi. Eksistensialisme menekankan individu untuk hidup autentik dan berhadapan dengan absurditas dunia. Eksistensialisme menyoroti konsep keberanian untuk hidup yang mencakup keberanian untuk menghadapi ketakutan, ketidakpastian, dan absurditas dalam hidup. Filsafat ini mengajarkan pentingnya individu bertanggung jawab atas eksistensinya dan memberi makna pada hidupnya sendiri, bukan bergantung pada sistem nilai eksternal yang dipaksakan oleh masyarakat atau agama. Selanjutnya yaitu tentang idealisme. Idealisme adalah pandangan filsafat yang menyatakan bahwa realitas tidak terlepas dari pikiran atau kesadaran. Dalam idealisme, dunia yang kita alami secara fisik hanyalah cerminan dari dunia ide atau pikiran yang lebih tinggi dan lebih nyata. Plato adalah salah satu tokoh awal idealisme dengan teorinya tentang dunia ide, yang berpendapat bahwa dunia nyata hanyalah salinan dari dunia ide yang sempurna. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, memperkenalkan idealisme transendan. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, memperkenalkan idealisme transendental yang menyatakan bahwa pengetahuan kita tentang dunia ini terbatas pada bentuk-bentuk pengalaman yang dimiliki oleh pikiran manusia. Menurut Kant, kita tidak dapat mengetahui dunia sebagaimana adanya, tetapi hanya mengetahui dunia sebagaimana yang dapat kita alami melalui struktur kategori-kategori mental kita. Hegel kemudian mengembangkan idealisme lebih jauh dengan memperkenalkan dialektika, yaitu proses perkembangan ide melalui konflik dan resolusi yang menghasilkan ide yang lebih tinggi. Hegel berpendapat bahwa realitas pada dasarnya adalah proses yang berkembang dan berkelanjutan, di mana segala sesuatu berada dalam keadaan perubahan dan kontradiksi yang saling mendialektika. Selanjutnya yaitu tentang materialisme. Materialisme adalah pandangan filsafat yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pikiran, adalah hasil dari materi dan proses material. Materialisme menolak konsep dunia spiritual atau metafisik dan berfokus pada dunia fisik sebagai satu-satunya kenyataan yang ada. Karl Marx dan Friedrich Engels mengembangkan materialisme dialektis sebagai landasan untuk menjelaskan sejarah manusia melalui hubungan-hubungan ekonomi dan material. Marx berpendapat bahwa sejarah adalah hasil dari konflik antara kelas-kelas sosial yang berhubungan dengan cara produksi. Marx memandang bahwa perjuangan antar kelas buruh dan kelas pemilik modal adalah motor utama perubahan sosial dan ekonomi. Dalam kerangka materialisme, ide-ide dan nilai-nilai dalam masyarakat dianggap sebagai produk dan kondisi material dan kekuatan ekonomi yang mendasarinya. Materialisme juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang biologi, fisika, dan neurologi. Dalam materialisme, fenomena alam dipahami sebagai akibat dari interaksi antara dari materi dan makhluk hidup. Dalam materialisme, fenomena alam
Dalam materialisme, fenomena alam dipahami sebagai akibat dari interaksi antara materi dan hukum alam. Namun, kritik terhadap materialisme sering datang dari mereka yang berpendapat bahwa materialisme tidak mampu menjelaskan aspek-aspek spiritual dan emosional manusia. Selanjutnya yaitu tentang positivisme. Positivisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengamatan empiris dan verifikasi ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Auguste Comte atau seorang pendiri positivisme berpendapat bahwa pengetahuan yang sahih harus didasarkan pada fakta yang dapat diuji dan dibuktikan melalui eksperimen dan observasi. Comte mengembangkan hukum 3 tahap yang menyatakan bahwa pemikiran manusia berkembang melalui 3 tahap, yaitu tahap teologis di mana segala sesuatu dijelaskan dengan kekuatan ilahi. Tahapan yang kedua yaitu tahapan metafisik. Tahapan metafisik itu tahapan di mana penjelasan didasarkan pada konsep-konsep abstrak. Dan ada tahap positif di mana pengetahuan didasarkan pada pengamatan dan bukti empiris. Positivisme memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan objektif. Filsafat ini memiliki dampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada abad ke-19 dan 20, di mana fokus utama adalah pada penelitian ilmiah yang berbasis fakta dan angka. Namun, kritik terhadap positivisme datang dari mereka yang berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu mengabaikan dimensi subjektif dan sosial dalam pemahaman manusia. Secara keseluruhan, fenomenologi eksistensialisme, idealisme, materialisme, dan positivisme memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman kita tentang dunia. Masing-masing menawarkan perspektif yang berbeda dalam menjelaskan aspek-aspek realitas, baik itu fisik, sosial, maupun emosional. Pendekatan yang lebih holistik dan multidisipliner diperlukan untuk memahami. Sekian tadi penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.